Oke, welcome everybody, semuanya yang pagi hari ini, baik yang sudah lama datang, all you families and all, mungkin ada yang tamu di tempat ini atau mungkin ada yang pertama kali visit di tempat ini. Tapi saya hari ini saya nggak lihat sih, cuman I know there are some people yang mungkin baru pertama kali pas datang gitu ya, mungkin melihat gitu ya bagaimana ya. Tempat ini sesuatu yang memang gak umum gitu ya. Udah stage-nya bulat gitu ya. Susah ngeliat orangnya nanti kemana, ke kanan, ke kiri gitu ya. Saya memang melihat gitu ya bahwa Tuhan itu selama perjalanan dalam kita ini bergereja selama 11 tahun ini, kita baru saja merayakan anniversary, our 11th anniversary ya. Dia itu begitu baik. Dia itu menuntun kita, dia itu melindungi kita senantiasa. Gitu. In whatever the condition gitu ya. Dimanapun tempatnya, dimanapun kondisinya gitu ya. GBC ini is not just a place, but the family within one another. Kita ini keluarga satu dengan yang lainnya. Okay? Because there is a home. Tempat di mana kita bisa bersama-sama, kita mengalami kasih, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami suatu the unity of the spirit, satu ikatan di dalam roh. Kita ini nggak berkumpul di tempat ini oleh karena Yesus. Amin. Bukan karena kita hobinya sama atau kita backgroundnya sama. Banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini gitu, teman-teman semuanya juga dari background yang berbeda-beda. Tapi kita being united by Him, oleh karena Tuhan Yesus, and because of His finished work, oleh karena pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Amin. So, saudara-saudara, it's been a while. Saya preaching udah cukup lama juga gitu ya. Minggu lalu kita waktu kita ulang tahun gereja kita waktu itu kita orang di Israel sudah merayakan tahun yang baru. Mereka itu merayakan Rosh Hashanah. Saya tahu tahun ini itu tahun very interesting gitu ya. Tahunnya itu tahun 5785. Itu kalau hurufnya itu kalau yang dulu kan ayin itu mata ya gitu ya. Tapi yang belakangan itu adalah P. P tahu? P itu mulut. Nah, 8 tapi 5 saudara semua sudah tahu kan hurufnya apa? Grace. Grace itu bahasa Ibraninya apa? Wah, ini gereja mana sih? Keren banget. Tahu loh, gitu ya. P, H. The mouth is speaking grace. Ini hintnya untuk next year. Kalau saudara tahu, I just got ada Tuhan udah memberikan kepada saya suatu theme untuk next year. Tetapi saya nggak mau kasih tahu dulu spoilernya. But God has given me the theme. Kemarin waktu sebelum anniversary, God has been speaking to me mengenai the theme of next year. It's very exciting theme. Tapi hari ini saya nggak mau bicarakan tema untuk next year ya. Oke, nanti setelah Desember kita akan Januari kita akan berbicara mengenai tema tahun depan. But 10 days, 10 hari setelah Rosh Hashanah, setelah tahun baru, itu orang Israel itu merayakan Yom Kippur. Kalau saudara-saudara tahu di Israel itu, what is the significance, Pastor? Ngomonginnya Israel dulu gitu. Kita kan di sini kan nggak ada ini, malah di sini malah banyak sekali kalau kita ngomongin Israel tuh banyak dikecam lah, kenapa lah mereka begini. This is not saudara harus tahu bahwa the hatred atau kebencian terhadap orang Israel itu is not natural. Bukan sesuatu hal yang natural, itu suatu hal yang supernatural. It's a supernatural hatred. Suatu kebencian yang tidak alami. Suatu kebencian yang sifatnya itu very spiritual banget. Dari dulu orang Israel itu dibenci, emang dari dulu. Mereka selalu diserang, mereka selalu dikucilkan gitu. Meskipun ini dibilangnya umat pilihan Tuhan gitu ya. Tapi always been hated. Tapi perayaan-perayaan waktu mereka itu ada gitu ya, yang Tuhan sendiri bilang gitu ya untuk mereka rayakan, dan salah satunya adalah Yom Kippur. Apa yang diinstitusikan oleh Tuhan kepada orang Israel itu adalah
bayangan. Tetapi esensinya itu berbicara mengenai Yesus. Selalu ngomongin mengenai Tuhan Yesus. Apa yang dibicarakan di Torah, apa yang diberitakan oleh orang-orang, apa yang diberitakan oleh Musa, segala sesuatunya yang ada di Perjanjian Lama. Saya udah pernah berbicara di sini mengenai the Old Covenant and the New Covenant. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yaitu mengenai shadow, bayangan. Perjanjian Baru mengenai the substance, intinya. Jadi kalau sini kan saya kan kena sinar, saya ada bayangan di belakang. Itu bukan diri saya kan. Yang jadi diri saya siapa? Yang ada di sini. Jadi the shadow, bayangan itu adalah Perjanjian Lama. Itulah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi esensinya itu adalah di Perjanjian Baru, yaitu Yesus sendiri. Yom Kippur itu adalah the day of the atonement. Yom itu hari. Oke? Jadi kalau birthday itu namanya orang kalau di sana suka nyanyi Hayom Yom Huledet. Nah, itu kalau ada yang kemarin pergi ke Israel sama saya itu dinyanyiin gitu. Nah, Yom itu is a day. Kippur dari kata kaporet. Kaporet itu artinya apa? Tutup pendamaian. Oke, bisa ditunjukin nggak di gambarnya? Ada? Is there any picture? Bisa nongol? Nggak bisa nongol? Oke. Jadi gini ya, saudara tahu tabut kan? Tabut perjanjian. Saya sudah pernah beberapa kali kan menunjukkan ya tabut perjanjian. Nah, dalam tabut perjanjian itu tuh ada tutupnya. Nah, ini saya bacakan aja ya dari Keluaran 25 ayat 16 sampai 22. Oke, kita baca ya bersama-sama. Dalam tabut ada nongol? Oke. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini, 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itu haruslah menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, Yom Kippur itu is the day of the atonement, itu adalah hari penebusan. Kaporet itu tutupnya, tutup daripada tabut, oke? Tutup daripada tabut itu, kalau saudara bayangin ya, tutup itu kalau saudara lihat tabut itu kan selalu ada tutup, ada malaikatnya 2, berhadapan di atasnya. Tabutnya itu terbuat dari emas murni, saudara. Nggak terbuat dari kayu, nggak dilapis apa, benar-benar emas murni. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya emas murni. Di sini ada yang pernah tahu beratnya emas berapa? Kalau mau nanya, boleh nanya sama bapak yang punya gunung emas. Di sini nih ada, nih, sini pengrajin emasnya ada di sini. Atung di sini. Emas berat nggak bro? Berat banget. Pernah megang emas batangan kan? 1 emas batangan gitu kan? 1 emas batangan itu so heavy. Emas 24 karat. Ini mereka bikinnya itu from the slab, dari kurang lebih 1 meter lebih lah ya, kali 1 meter gitu. Emas itu berat sekali. Makanya dipanggul sama 4 orang, itu aja, itu setengah mati bawanya. Saudara tahu itu tuh berat bobotnya itu. Kenapa sih Tuhan sih aneh-aneh gitu ya. Bikinnya kenapa nggak jadi plastik gitu. Zaman dulu nggak ada plastik sih. Dari kayu gitu, pakai emas sepuhan gitu. Enggak. Why? Karena tutup itulah melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bobotnya
dia itu terbuat dari emas murni. Nggak ada campuran. Yesus itu murni tanpa dosa. Kemuliaannya itu benar-benar pure. 100%. 100% gold. Nggak ada campuran metal atau apapun juga. Gold, emas melambangkan kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Oke? Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan. 100% God and 100% man. Makanya kotaknya itu dilapis dengan emas, tapi ada kayunya di belakang, ada backingannya. Nah, saudara, kenapa kok dibilang Yom Kippur? Karena pada saat Yom Kippur itu, setahun sekali, imam besar itu percikin itu pakai darah. Dia masuk ke ruangan Maha Kudus, dipercikkan darah di atas tutupnya itu. Oke? Nah, habis dimasukkan di atasnya tutupnya itu, kemudian dia berdoa, semua umat harus berdoa, tapi terutamanya dia berdoa supaya apa? Supaya setahun sekali umat Israel dihapuskan dosanya. Once a year masuk, taruh darah di atas tutup, dan dihapuskan dosanya setahun sekali. Saudara tahu kalau dihapuskan dosanya setahun sekali, Tuhan Yesus hapuskan dosamu berapa lama? 1 kali untuk selamanya, saudara. Zaman dulu cuman setahun doang. Jadi setiap tahun harus berulang-ulang harus dipercikkan darah. Dan di bawahnya itu terletak apa? Hukum. Ada law hukum. Di Israel kemarin 2 hari yang lalu mereka waktu merayakan. Saudara kalau lihat di tembok ratapan, itu orang lagi teriak-teriak. Mereka itu lagi wailing, meratap di tembok ratapan. Meratapi apa? Meratapi dosa-dosa mereka. Merenungkan dosa-dosa mereka. Mereka harus puasa 25 jam. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Bahkan untuk seorang ortodoks, rabi Yahudi, nggak boleh pakai kulit dan nggak boleh diminyakin pakai oil. So it means mereka tuh sikapnya kayak gitu tuh sikap berkabung. Itu sikap menyesal kepada dosa-dosa mereka itu harus bertobat. Harus bertobat setahun sekali, saudara. Setahun sekali. Mereka menyesal. Mereka harus menyesali. Mereka harus merenungin semua dosa-dosa mereka. Mereka harus mengingat semuanya. Dan mereka harus confession. Melakukan pengakuan dosa. Semuanya diakuin. 1 tahun party, 1 hari ngaku. Pokoknya kayak begitu. Oke? Can you imagine ya? Dan itu terjadi bertahun-tahun. Dan nggak pernah selesai-selesai. Kemarin kalau saudara lihat, kalau ada yang saya pernah lihat videonya, I didn't show you. Tapi, oh ini akhirnya ada nih. Waduh, gambarnya stretch out. Oke. Ya. Tuh di atasnya itu ya. Ada foto darahnya itu? Ada? Ah, itu dipercikin darahnya di atas itu. Terus next-nya. Nah, di bawahnya itu, di bawah itu ada hukum, ada dua loh yang berisi perintah, kemudian tongkat Harun yang berbunga dan roti mana. That's right. A pot of manna. Saudara, ini semua adalah perlambangan. Hukum Taurat itu melambangkan dosa manusia. Manusia punya pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jadi waktu mereka melanggar, yang mereka ingat itu yang di bawah. Padahal Tuhan bilangnya, aku mau berbicara tadi yang pertama ada nggak? Yang slide-nya yang ada ininya, imam besarnya itu. Saudara, lihat aku akan berbicara kepadamu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas tutup pendamaian, bukan di bawahnya. Yang dia lihat apanya? Darah. Dia tidak melihat pelanggaran. Itu aja, manusia aja miss. Karena manusianya yang lihat apa? Pelanggarannya. Semua pelanggarannya dilihat pada saat Yom Kippur. Yet, Tuhan melihat darah. Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Itu yang dinyatakan oleh Yohanes, saudara-saudara. Dia itu mengambil. Saudara-saudara, kalau orang Yahudi, mereka hanya ditutupi dosanya setahun sekali. Kita semua orang yang percaya oleh Tuhan Yesus bukan hanya ditutupi,
tapi dia mengambil semua dosa manusia. Dia taruh di dirinya sendiri, yaitu dialah tutup pendamaian itu. Darah itu ada yang dilihat sama Tuhan. Karena kita ditempatkan di dalam Kristus. We are in Christ. Dan kita ada penutupnya. Kita di-atone, kita ditebus oleh darah Yesus berapa kali? Once and for all. Sekali untuk selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan, once and for all. Nggak perlu diulang tiap tahun, saudara. Setiap saat engkau dengar Yom Kippur, engkau boleh bersyukur. Kamu nggak perlu pakai darah domba lagi. Saudara, Ibrani 9 ayat 12 katakan, dan ia telah masuk satu kali. Ia itu siapa? Yesus. Masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Saudara, yang diingat Tuhan bukan pelanggaranmu. Yang dilihat Tuhan bukan dosa-dosamu. Yang dilihat Tuhan Yesus dan darah yang tercurah di atas kayu salib. Berapa kali? Sekali untuk selama-lamanya. So don't look at your sin. Kalau Tuhan aja nggak mau lihat dosamu, dia taruh di bawah tutup pendamaian. Urusanmu apa? Bongkar-bongkar lagi tutup pendamaian, dibuka-buka. No wonder di Raiders of the Lost Ark, si Indiana Jones begitu dibuka, langsung malaikatnya keluar semua. Enggak, itu bohongan. Itu film. Jangan bayangin kayak gitu. Karena nggak pernah ada yang bilang, kamu buka-buka gitu ya, terus keluar malaikat. By the way, that's not itu. Itu Hollywood, okay? It's Hollywood. Saudara kadang-kadang bingung itu. Iya, nanti kalau diceritain jangan sampai ada orang buka. Yang ada terjadi adalah waktu Daud bawa dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ada yang megang, tergelincir, yang megang mati. Itu yang terjadi, itu yang kebenaran firman Tuhan, oke? So, tabut perjanjian melambangkan hadirat daripada Tuhan sendiri. It's the presence of God. Saudara, no wonder, saya harus ngomong ya, Tuhan itu berbicara di atas tutup pendamaian. Dia di situ tuh mau berbicara kepada kita semua. Itu namanya tutup pendamaian. Bukan tutup penghakiman. It's the mercy seat, it's not the judgment seat. Remember, your sin has been judged once and for all. In the body of Jesus Christ. Di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Gak ada saudara-saudara, when you judge yourself, waktu kamu menghakimi dirimu sendiri, kamu bilang, Tuhan Yesus pekerjaannya belum selesai. Dia masih harus mati, mengorbankan dirinya sekali lagi. Padahal Tuhan Yesus bilang, aku sudah membawa darahku sendiri, dan sudah diperciki sekali untuk selama-lamanya. Aku sudah berdamai dengan kamu. Kenapa kamu masih gak mau berdamai dengan aku? Aku sudah berdamai loh. Are you afraid? Apa banyak ketakutan? Pada saat kamu melakukan perbuatan yang tidak baik, kamu melanggar perintah Tuhan, itu ya apa yang kamu lihat? Apakah kamu lihat judgment? Oh sebentar lagi nih, Tuhan akan menghakimi saya. Begitu saya salah dikit, jadi Tuhan udah kerjaannya kayak apa? Kayak polisi. This is my ministry here. Inilah pelayanan saya ada di tempat ini. Saya berkhotbah dari atas tutup pendamaian. Karena disitulah Tuhan itu mau berdamai dengan kita. My ministry is to preach Jesus from the top of the mercy seat. I'm not preaching from the top of the judgment seat. Kadang-kadang orang preaching ada yang wah gitu, wah khotbahnya bagus, keras. Kelihatannya keras. Tapi sebenarnya dia sedang mengkondem. You know a condemning preacher because dia condemning dirinya sendiri. Seorang yang menghakimi, khotbahnya penuh dengan penghakiman, kemungkinan karena dia juga merasa dihakimi. Saya nggak tahu sama siapa. Tapi karena dia merasa dihakimi, dia merasa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Atau kalau nggak dicampur.
Ya dia sih belas kasihan, tapi jangan lupa ya, dia mengingat setiap dosamu, dia melihat setiap dosamu. Kata siapa? Who said that? Siapa yang ngomong kayak demikian? Are we judging ourselves? Apa mungkin kita ini sudah menghakimi diri kita sendiri? Maybe. Mungkin aja kita merasa dihakimi. Bahkan dikatakan, ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Gak ada. Sama sekali, saudara-saudara. And you can imagine ya, ini ya, I'm standing right here. Saudara kalau lihat, ini ada wings di sini. Ini sih yang desain sih memang waktu itu dapatnya itu memang by anointing ya. Benar ya Ton ya? I talk to you once. Saya ngobrol sama dia sekali waktu itu, saya nggak tahu kenapa dia desainnya begini. Saya bilang saya langsung dapat. This is where God wants to meet. This is where I preach right in the middle of the wings of the cherubs. Saudara tahu nggak ya, kerubim itu memperhatikan itu tahtanya Tuhan. It's the holiness of God. Saudara kalau udah berbuat dosa, saudara bisa nggak merasa kudus? Perasaanmu. Susah kan? Habis nonton yang enggak, terus habis itu, you are still holy. Kamu udah dibilangin gitu aja. Masa sih Tuhan gitu? Itu itu kan kayak apa ya? Oh iya, membiarkan orang untuk berbuat dosa bukan? It's a license to sin. No, I tell you ya. This is a really good quote. Saya suka banget ini ya. Kalau orang yang memberitakan Injil kasih karunia, the true gospel. Kalau kamu nggak memberitakan sampai orang salah mengerti bahwa kamu itu khotbahnya itu melicense atau menyebabkan orang untuk kepingin berbuat dosa lagi, maybe kamu belum preaching the true gospel. Kalau orang nggak sampai salah sangka, kita ini beritakan Injil. Gospel, arti kata dari gospel, arti kata dari Injil is too good to be true news. You know that? Saudara tahu nggak? Arti kata gospel itu adalah kabar yang terlalu baik sampai susah untuk dipercaya. This is too good. Beneran nggak sih? Kenapa kok kita suka merasa takut? Karena kita kebanyakan bukan melihat kepada Yesus dan pekerjaan yang telah selesai. Kita melihat kepada diri kita sendiri. Our self-consciousness. Kita ini lebih ke arah self-conscious. Saudara habis buat salah sama orang. Misalnya, saudara berbuat salah nih sama orang nih. Saudara mau nggak gitu, pas ketemu sama orangnya ngapain? Ini habis buat salah nih sama seseorang gitu. You make a mistake against that person. Saudara bisa nggak, kalau saudara nggak ada ngobrolan sama sekali, terus saudara ngobrol eye to eye, ngobrol muka dengan muka gini, depan. Ada di sini kayak begitu? Jarang lah. Kalau misalnya ketemu sama orang buang muka, kalau bisa ngumpet di balik tiang lah, di mana lah gitu, ngumpet di balik tong sampah lah. Ya kan orang berbuat salah loh. People making mistakes loh. Orang buat salah, pasti dia itu merasa nggak enak. Kalau orang nggak pernah tahu rasanya diperdamaikan, orang nggak pernah tahu rasanya itu dipersatukan, orang nggak tahu rasanya bahwa semua utang-utangnya itu sudah dibayar, lunas. Kalau dia nggak tahu akan kabar itu, kalau dia nggak pernah dibukakan akan kabar itu, dia juga pasti akan berasa berutang terus sama itu orang. Benar? Once you are in debt, it's hard. Very hard to talk. Benar kan? Tapi ingat, saudara, hutangmu sama Tuhan Yesus, itu tuh kamu pikir, oh utang saya cuma segini Tuhan. Nggak terlalu besar-besar amat lah. Saya kan juga udah buat baik dikit lah. Saya bisa lah gitu ngimbangin dikit-dikit, jadi saya agak seimbang dikit lah gitu. You know that perbuatan baik aja kayak kain kotor. Itu ada di firman Tuhan, bukan saya yang ngomong mengada-ngada. Then you will never feel selalu kayaknya balance terus gitu. Selalu lebih berat, lebih banyak perbuatan buruknya. Pernah ada di sini yang bilang, oh saya perbuatan baik saya lebih banyak kok daripada perbuatan buruk saya. Ada yang bisa pede ngomong kayak begitu? Susah kan? Ya kan? Karena apa?
detik kamu berbuat baik, ya kan? The moment kamu merasa kamu bisa, detik berikutnya, tahu-tahu kamu udah jatuh ke dosa yang lebih banyak. Detik kamu jatuh ke dosa yang lebih banyak, kamu udah bingung gimana caranya bisa balance utangnya, balance ledgernya. Ibarat kata neraca, ada yang di sini belajar akuntansi, neraca, rugi dan laba, tahu ya? Namanya juga neraca. Neraca itu harusnya seimbang atau berat sebelah? Harusnya seimbang kan? Nol kan? Gitu kan? Akuntansi ya, akuntansi. Kalau miss atau selisih, apa yang harusnya terjadi? Dicari salahnya di mana. Sampai ketemu. Sampai semuanya nol. Benar-benar equal. Kanan dan kiri sama angkanya. Benar gak? Di hadapan Tuhan, gak akan pernah seimbang. Do you know that God hates? Tuhan itu membenci neraca yang tidak seimbang. Berat sebelah. It means God, Tuhan itu Tuhan yang adil. Betul itu. Gak salah. That's why keadilannya harus dilaksanakan. Dan kamu mikir bahwa upah dosamu itu kan maut. Benar ya? Setiap upah dosa kita adalah maut kan? The wages of sin. Jangan saudara pikir, oh iya, saya sekarang ini bisa hidup enak. Gitu ya. Karena, oh iya, emang kan gratis. Tuhan juga tutup-tutup sebelah mata lah. Namanya juga orang, pasti banyak kelemahan. Benar kan? Itu kan alasan kita. Apakah mata Tuhan nutup sebelah mata gitu? Oh iya, ini memang namanya, ya udahlah gitu loh. Namanya pendosa, kerjanya berdosa, pasti banyakkan dosanya. Kalau nanti saya baik-baikin Tuhan, mendingan lah gitu loh istilahnya. Saudara-saudara, setiap dosamu itu ada yang bayar. Every sin that you have, any kind of sin that, itu ada yang bayar. Actually today, sehari ini harusnya saya ngomongin bukan mengenai hal ini sih. Tapi ada kaitannya sih. Cuman lumayan panjang saya ngomongin hal ini. Why? Karena apa? Kita ini punya consciousness of sin itu selalu ada. Kesadaran itu akan dosa itu selalu itu kita ini ketakutannya itu di sana. Nanti kalau saya buat salah, saya berbuat ini, berbuat itu. Mungkin aja apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini sekarang ini. Saya dalam keadaan gak baik-baik saja. Karena ada sesuatu yang saya lakukan salah. There's always that, nagging feeling, tahu nggak? Jadi ya di belakang kepala itu kayaknya ada sesuatu. Saudara tahu nggak bahwa condemnation, rasa terhakimi itu tuh saudara pikir saudara nggak punya. Termasuk yang khotbah di depan ini. Saya itu nggak gampang loh merasa terkondem. Istri saya udah tahu gitu. Saya bisa buat salah, habis itu tenang aja, mukanya lempeng, lurus gitu. Lempeng, benar-benar lempeng gitu. Bisa habis buat salah, lempeng. Contoh, habis ngibul, lempeng gitu. Ada orang yang bisa kayak gitu? Nggak usah angkat tangan. Pakai contoh aja, pakai contoh. Saya habis, misalnya ya gitu, ngapain gitu ya, habis berbuat salah. Saya tahu nih, ini salah nih. Istri saya pasti ngamuk gitu. Dia udah negur, dia udah tahu, saya udah tahu salah. Supaya saya nggak merasa terkondem, saya kondem dia duluan. Saya timpukin batu, jebret gitu. Sadis. Itu sadis itu. Iya kan? Saya ini merasa banyak sekali kadang-kadang, oh saya udah oke kok, saya udah bener kok, saya udah fine. Ini mah nggak masalah. Istri saya bilang, lu tahu nggak sih lu itu masalah? Masalah banget, buat salah banget lu gitu loh. Saya bisa merasa nggak salah, lu lempeng aja lu. Enggak masalah. Ini nggak masalah. Saya bisa membenarkan diri saya sendiri. Do you know that self-righteousness itu, pembenaran diri itu, is the one most hated by God? Paling dibenci sama Tuhan. Kalau istri saya paling benci kalau saya lagi membenarkan diri saya sendiri. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. You know, pembenaran diri itu terjadi di mana-mana. Why? Mulai dari zaman Adam, selalu udah kayak begitu. Ya kan? Nanti kalau saya, ini just joking ya, just joking gitu ya, just joking. Para suami jangan coba-coba bohongin istri.
Karena dia udah belajar dari masternya. Ada yang bohongin dia duluan. Dia udah tahu. Namanya iblis. Dia bohongin waktu dia ngambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia udah sering dibohongin sama salesman itu. Kita lagi gitu mau coba-coba gitu ya kan. Nggak bisa saudara-saudara. Nggak bisa. We're never, nggak bisa. Dia itu udah tahu caranya itu kayak gimana. Dia udah ngerti semuanya. Yet kita ini mau coba-coba gitu loh istilahnya. Nggak mungkin, pasti ketahuan. Pasti ketahuan sama istri. Makanya ya bagi para suami bertobat lah. Saya juga bertobat juga kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang, aduh Tuhan, saya ini membohongin diri saya sendiri kadang-kadang. Oh, I'm okay, I'm fine, gitu ya. Gue encana, I'm fine. I'm okay, yet I'm not okay. I felt a lot of, saya ini merasa banyak sekali mungkin, saya ini merasa terkondem. Banyak sekali condemnation. Oke? Nah, saudara tahu nggak? That condemnation, bahwa ketakutan dalam kehidupan kita, itu kita ini ketakutan untuk dihukum. Saudara tahu bahwa ketakutan itu bisa membuat orang jadi lumpuh. Ketakutan itu menyebabkan kita tidak bisa memenuhi setiap rencana Tuhan yang Tuhan mau adakan dalam kehidupan kita. Menyebabkan kita itu jadi buta. Kita ini nggak bisa melihat pewahyuan daripada Tuhan sendiri. Ketakutan itu adalah benar-benar suatu ikatan yang merusak kehidupan kita semuanya. It's a bondage, saudara-saudara. Ketakutan itu adalah bondage. Later I'll show you the verse, okay? Saya nggak ngomong kayak gini, cuman asal quote aja. Ada ayatnya. Ketakutan itu adalah suatu ikatan. Ketakutan itu menyebabkan kita merasa lemah. Kita merasa nggak berdaya. Kita itu bahkan efek ke badan kita sendiri. You know, waktu kalian banyak ketakutan, nomor satu, biasanya masalahnya kadang-kadang kamu ketakutan, saking ketakutan kamu nggak bisa tidur. Susah tidur. One of the sign, kamu itu kepikiran terus. Karena apa yang telah kamu lakukan, kamu ketakutan ini, ketakutan itu, pasti susah tidur. Kedua, kadang-kadang itu kamu ngalamin mah. You know that belakangan ini banyak orang mengalami mah. Orang bilangnya penyakitnya gerd. Ya kan? Acid reflux. Ngomongnya, yes, acid reflux. Everybody is doing it. Everybody udah mengalami juga. No, but I speak. Saya katakan sama saudara, jangan menormalisasi GERD. Jangan dibikin normal. It's abnormal. Apa yang kamu harusnya alami, orang bilang, iya, karena usia tambah tua, pasti kena GERD. No, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kepada dirimu sendiri, I shall not experience GERD anymore. Kalau saya punya kondisi itu, I pray, you shall not experience GERD anymore in Jesus' mighty name. Sembuh hari ini. Amin. This is the house of healing. We are experiencing healing. Terutama dari ketakutan kita dulu. Yang disembuhkan adalah ketakutan kita dulu. Itu harus ngalamin. Pemikiran kita, mental kita harus disembuhkan dari ketakutan. Why? It's a spiritual bondage. Saya harus katakan, itu adalah ikatan rohani yang merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Paling bikin rusak itu ketakutan, fear. Oke? Ada anxiety attack. Saudara tahu banyak saya counsel orang itu problemnya sama. Panic attack, anxiety attack. Saya nggak pernah. Ya, saudara yang nggak pernah, kalau saudara tahu ada teman-teman kita yang merasakan anxiety attack, you know, it's very scary, you know. Banyak orang itu harus minum obat hanya untuk supaya dirinya itu bisa sampai tenang. Saudara-saudara, it's torturing, you know. Ini menyiksa banget. It's not good for your mental. Anak-anak muda sekarang ini, mulai dari SD pun sudah merasakan anxiety attack. Orang itu mengalami ketakutan itu ya nggak usah banyak-banyak, paling gampang lah. Dari anak-anak kecil pun mereka udah banyak. That's why ada defense mechanism-nya. Tahu nggak, anak kecil kalau ditanyain gitu, kamu jujur ya sama mami ya,
kamu jujur ya sama Daddy ya gitu ya. Pasti mereka punya defense mechanism kalau mereka buat salah. Salah satunya ngibul. Berbohong. It's a defense mechanism. Berusaha untuk supaya menenangkan mereka punya nurani. Tuhan waktu bilang, Adam, di mana engkau? Nomor satu, orang yang terlepas, orang yang sudah mengalami condemnation, itu ngumpet duluan. Mereka takut. Kalau anak-anak kita sampai ketakutan ngadep ke orang tua, there's something wrong. Ada sesuatu yang salah. Yang mereka pikirkan terhadap orang tua mereka. Why? Saya pun mengalami hal demikian. Setiap kali saya mau dipanggil sama orang tua saya, itu keringat dingin semuanya. Tangan saya udah keringat dingin. Saya ngadepin apa gitu, you know. It's like, I have to face, really, sebentar lagi saya akan dijudge apa nih. Setiap kali loh. Can you imagine? Now I'm okay. Tapi I used to. Begitu saya ditelepon, saya langsung mikir, saya salah apa? Sebagai seorang anak, it's really crushing your spirit. Itu mengikat saudara-saudara. Until lately, Tuhan bebaskan, Tuhan tunjukkan. You know, I've been preaching the gospel of grace udah mulai dari tahun 2005. Tapi kurang lebih this past 7 years lah, 7 tahun belakangan baru saya mengalami kelepasan yang sesungguhnya. Can you imagine? Saya dulu masih ada, sisa-sisanya itu banyak. But the last 7 years, Tuhan itu menunjukkan kepada saya area-area di mana saya merasa terhakimi. Mungkin saudara-saudara punya area yang sama. Saudara mungkin sedikit, saudara merasakan ketakutan di sini, saudara merasakan ketakutan di sana. Saudara-saudara, itu tuh ketakutan itu dulunya cuma dikit. Anak kecil itu ya, takut bunyi-bunyian yang keras. Dia itu takut jatuh. Itu salah satunya ya, gitu ya. Takut gelap gitu. Tapi udah gede, udah tambah besar. Kalau istilahnya ya, ini orang Singapura, orang daerah ini Hokkien gitu, udah pada tahu. Pertama ada kiasu, benar. Kiasu. Tahu kiasu? Ada yang tahu? Kiasu adalah bahasa kerennya dari FOMO. Fear of missing out, takut ketinggalan. Kiasu. Ada lagi kiabo. Fear of having nothing. Takut nggak bisa punya apa-apa. Dan yang paling parah terakhir, ini kiasi. Kiasi itu takut mati. Saudara, that's the ultimate. That's why Tuhan Yesus, dia itu mati di atas kayu salib untuk membayar segala ketakutanmu supaya engkau nggak usah takut lagi. Dia mati di atas kayu salib, nggak punya apa-apa. Dia itu miskin supaya engkau jadi kaya, supaya engkau nggak merasa kiabo. Dan He is walking, He is holding your future. Dia akan memegang masa depanmu, sehingga engkau nggak usah ketakutan missing out. That's why dia itu mati itu untuk dosa kita dulu, sekarang, sampai nanti. Saudara nggak usah takut, all is covered. All is paid. You don't have to pay it anymore. Saudara nggak perlu bayar lagi dengan berusaha membenarkan dirimu sekali lagi. Amin. Saudara tahu nggak ya? Ketakutan itu sangat nggak rasional. Sangat nggak rasional. Ketakutan itu is a spiritual condition. Itu kondisi spiritual, kondisi rohani yang tidak bisa diatasi dengan logika loh saudara. Saudara try to reason. Saudara berusaha untuk merasionalisasi ketakutan. Nggak bisa. Ketakutan itu nggak rasional saudara. It's not rational. Dan jalan keluarnya itu nggak bisa dijelaskan hanya secara jiwa, secara psikologi. Itu nggak bisa dijelaskan gitu aja. Saudara bisa kasih tahu, oh iya ketakutan karena ada trauma masa lampau lah, kayak beginilah, kayak gitu. Saudara tahu nggak itu ditarik lagi terus. Tarik aja terus ke bawah. Ujung-ujungnya is fear because of condemnation. Ujung-ujungnya itu karena merasa merasa takut. Amin. Akarnya itu di sana. Saudara,
Kalau orang lagi bergumul, ketakutan, segala macam, orang merasa panik, kamu nggak bisa bilang sama orang itu, just stop lah. Kamu tuh stop aja merasa takut. Nggak bisa, saudara-saudara. Ketakutan juga nggak bisa ditengking. You cannot cast out, oh ya, aku tengking ketakutan, aku tengking roh ketakutan. Kagak bisa. Nggak bisa, saudara-saudara. Kondisi secara rohani nggak bisa diatasi secara natural. Kondisi secara rohani harus diatasi secara rohani. Amin. Harus ada perjumpaan pribadi dengan seseorang, yaitu Yesus. Karena apa? Bapak kita ini, dia itu nggak mau kita ini takut. Do you believe? Saudara percaya nggak bahwa Bapak kita ini nggak mau kita ini takut? Bapak kita ini mau kita itu mengalami kasih. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. See, I told you, ketakutan itu roh. It's the spirit of fear. See, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan is roh. Roh itu lawannya harus dengan roh. Membangkitkan apa? Power. Di sana dunamis. Mujizat, saudara-saudara. When you are fearful, you need miracle. But first of all, how to start? Gimana cara startnya? You have to know, ada seseorang yang mengasihimu dengan tanpa syarat. Saudara bilang, nggak ada yang, saya nggak merasakan kasih itu. Tapi dia telah mati, turun ke dunia ini. Dia berikan kasih itu. Dan dia menunjukkan kasih itu di atas kayu salib. That is proof. Cukup buktinya untuk dia mati sekali di atas kayu salib. Dia nggak perlu menunjukkan lagi bagaimana dia mengasihimu. Dia telah memberikan segala-galanya. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebenarnya judul hari ini about His perfect love. His perfect love. Saudara, kalau saudara takut, yang saudara butuhkan, ayat ini di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dulu saya berpikirnya, kalau ada ketakutan, saya harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena kenapa saya takut? Karena mungkin saya kurang kasih itu. Saya kurang mengasihi Tuhan kali. Itu dulu saya berpikirnya kayak demikian loh. Ada yang pernah berpikir sama kayak saya? Saya nggak ngerti, di sini saya pikir kasih itu kasihnya saya. I thought it's my love for Him. Karena kamu kurang mengasihi Tuhan sih, makanya hidupmu itu penuh dengan ketakutan. I used to think that way. Saudara jangan merasa guilty kalau saudara pernah berpikiran secara demikian. Kalau saudara berpikiran secara demikian hari ini, biarlah saudara dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya dulu bertanya, bisa nggak saya mengasihi dengan sempurna supaya ketakutan itu lenyap? Dan saya cek diri saya setiap hari. Di mana saya kurang mengasihi Tuhan. Mungkin saya nggak sempurna mengasihi Dia. I check it daily. Makanya setiap hari saya mau bertobat. Supaya apa? Saya paling nggak dianggap sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Karena apa? Saya kan bertobat. Kalau saya bertobat artinya saya mau balik lagi ke Tuhan. Saya mau melepaskan dosa-dosa saya. Besok, ngulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian bertobat lagi. Sampai saya bisa merasakan kasih yang sempurna itu. Yang melenyapkan ketakutan saya. You know what happened? 1 hari oke, 2 hari oke, 3 hari oke. Seminggu saya cobain terus. Akhirnya saya capek. Saya capek apa? Saya capek nyebutin dosa-dosa saya. Karena apa? Detik saya berbuat dosa 1. Saya bertobat 1. Besokannya saya berbuat dosa 5. Kemudian berikutnya 10. Saudara tahu nggak ketakutan itu dosa? Even being fearful is sin.
Wow. Karena apa? Waktu Adam dan Hawa nggak berbuat dosa, there is no fear. Detik dia jatuh di dalam dosa, nomor satu itu takut. Makanya dia sembunyi. Benar? Saudara, biarlah kasihnya sendiri yang sempurna. Kasihnya di sini adalah kasih daripada Tuhan Yesus sendiri. Ketakutan itu mengandung hukuman. Saudara, kalau kita takut, kita ini being fear apa sih? Ketakutan dihukum. Banyak kan kita ketakutan itu mengalami penghukuman, penghakiman. Saudara pernah nggak hidup satu rumah gitu ya, kemudian saudara dijudge. Every day saya diliatin gitu perbuatannya gitu, mana yang salah? Mana yang salah nih? Saudara tiap hari loh. I used to live in that kind of house. Saya bilang, I used to live in that kind of house. Saya harus bersikapnya benar. Terhadap orang tua saya, kalau saya nggak bersikap benar, nanti pasti ada konsekuensi. Benar kan? Namanya kamu berbuat salah, ada namanya konsekuensi. Jadi setiap hari, I live constantly under fear. Saya berusaha untuk memenuhi tuntutan daripada orang tua saya. Waktu saya berusaha, kalau udah nyampe pun, saya merasakan standarnya akan semakin tinggi. Dinaikin lagi. You know, that's what happen when you live under the law. Waktu kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu pikir kamu nyampe, ternyata standarnya jauh lebih tinggi. And you never be able to fulfill that standard. Tapi, saya dulu sempat membenarkan diri saya sendiri. Saya di-compare sama anak tetangga, yang modelnya nggak karuan kayak begitu, saya masih lebih bagus. Saya dulu ranking, anak tetangga nggak pernah belajar, kumel banget, kerjaan tiap hari cuma main sana-sini. I never touch any of those things. Saya sombong dulu saudara-saudara. Kalau saya udah melakukan sampai sini, sombong. Yang terjadi itu benar-benar sombong banget. Saya sengak banget kalau zaman dulu. Saudara nggak tahu. Benar-benar gitu. Sampai sekarang masih sengak, Pastor. Ya udahlah. Mungkin ya, gitu loh. Yang boleh ngomong itu cuma istri saya. By the way. Sengak itu nggak perlu ngomong ya, cukup bersikap aja. Makanya jangan buang muka nanti sama saya. Anyway. I'm just kidding ya guys ya, jangan baper, oke. So, saudara, you know what happened waktu saudara merasa ketakutan akan dihukum? Saudara merasakan setiap kali itu kayaknya itu selalu ada hukuman. Kasih itu nggak pernah sempurna. Kita nggak bisa merasakan kasihnya kalau kita selalu berada di bawah hukuman. That's why, sebab itulah Kristus harus mati dan saudara harus sadar bahwa kasihnya itu sudah sempurna. Kasih yang ada di dalammu itu kasih yang sempurna. Dia sudah mati bagimu. Tidak ada lagi tuntutan hukum yang kau harus lakukan untuk supaya memenuhi standar bahwa dia bisa mengasihimu. Tidak ada perbuatanmu yang cukup untuk bisa membuat dia mengasihimu lebih lagi. Tidak ada perbuatan. Kasihnya itu udah mentok, udah paling perfect. Di atasnya perfect apa? Saya mau nanya sama saudara. When there is already perfect, what more? Nothing more. Dia nggak bisa mengasihimu less. He cannot love you less. Why? Dia sudah mentok sampai sini. Dan tidak ada kasih yang bakalan mentok sampai kepada kasihnya daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya makanya kita bergantung sama kasihnya, bukan bergantung sama diri kita. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang, bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan lebih. Saudara, dulu pernah loh saya datang ke seminar. Bagaimana caranya engkau intim dengan Tuhan, seminar keintiman dengan Tuhan. Seminar bagaimana kamu mengasihi Tuhan lebih lagi. Ada seminarnya saudara-saudara. Saudara nggak percaya kan? Saya dulu pernah ikut. How to be more intimate. Padahal seharusnya bagaimana kita
bisa dibukakan matanya bahwa Tuhan itu sebenarnya lebih mau intim sama kita. Jauh lebih dari kita mau intim sama Dia. Apapun kondisimu saat ini, whatever the condition of your heart right now, apapun kondisi hatimu. Saya waktunya nggak banyak, saudara. I'm not even starting my notes. I tell you, saya nggak bisa, saudara. Ini, aduh, masih banyak banget deh. Ayatnya banyak banget. Later ya, nanti saya akan unveil more. Oke? Tapi saudara-saudara, saya harus katakan kepadamu. If you are fearful, kalau saudara takut, ketahuilah, ketakutanmu itu sudah ada yang bayar di atas kayu salib. No one else more yang kepingin mengasihimu lebih lagi daripada Tuhan Yesus. Dia itu sungguh ingin mengasihimu sampai dia nggak kepingin kau tuh takut lagi. Tidak kepingin sama sekali. Saya satu ayat lagi oke ya. I pray supaya saudara hari ini biarlah dibanjiri oleh kasih-Nya daripada Tuhan. I pray supaya saudara, ketakutan saudara yang selama ini saudara pikir saudara ini nggak bisa hadapi, Tuhan Yesus ingin melenyapkan ketakutanmu. Lebih daripada engkau ingin melenyapkan ketakutanmu sendiri. Don't hold on to that fear. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, saudara hafal semua? Yes. Yohanes 3 ayat 17 isinya? Banyakan nggak hafal. Saya bacakan aja. Bagaimana hatinya Tuhan. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau saudara merasa ketakutan akan penghakiman, ketahuilah hati Tuhan bukan untuk penghakiman. No more judgment in His heart. There's only saving and saving and saving and saving. Mungkin kau perlu diselamatkan dari rasa ketakutanmu. Engkau mungkin perlu diselamatkan dari kondisimu saat ini. You need to experience His saving power. You need to experience that. Setiap hari loh saudara. Namanya Yesus. Tuhan yang menyelamatkan. Dan Dia yang menyelamatkanmu dari segala kondisimu setiap hari. Every second. Kapanpun, apapun yang terjadi, Dia yang melenyapkan ketakutanmu. Amin, saudara. Yuk, mari kita berdoa.